Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman semua berada. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman tinggal ya. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang update MIUI 12.5 di Mi 10 Pro device saya. Jadi setelah seminggu saya upgrade yang awalnya dari MIUI 12 ke MIUI 12.5 ini. Setelah seminggu banyak sekali fitur update dan perbedaan yang saya rasakan. Oke, kita masuk ke fitur atau bug fix yang di MIUI 12.5 ini. Yang pertama yang jelas terlihat adalah notif dari WhatsApp yang kalau teman-teman merasakan di versi MIUI 12 sebelumnya itu banyak sekali terjadi bug. Jadi notif WA itu seringkali tertumpuk ya. Jadi tidak bisa kondisinya tidak bisa bagus. Jadi seringkali kalau WA dari teman kita katakanlah si A, tapi kalau kita lihat nomor yang tertera di atasnya itu dari teman kita si B dan berlaku selanjutnya. Dan di MIUI 12.5 kali ini sudah fix ya untuk bug tersebut. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini bisa terlihat ya, ini dari grup dan dari teman, lalu semuanya ini bisa di grouping dan kelihatannya cukup rapi. Oke, seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk fitur dark mode itu di MIUI 12.5 ini jadi jauh lebih bagus. Sebelumnya, kalau di MIUI versi 12, ketika kita menyalakan dark mode ada beberapa aplikasi semisal Instagram, atau kita misalkan buka di Mandiri online atau istilahnya Living Mandiri atau Halo BCA Mobile, itu seringkali antara teks dengan background itu tidak bisa kontras. Berbeda kalau kita menggunakan dark mode di HP lainnya, katakanlah Oppo atau Huawei atau bahkan Samsung, itu untuk background dengan warna teksnya bisa kontras. Jadi ini semisal saya aktifkan untuk dark mode-nya. Jadi antara di bagian Instagram dan lain-lain itu seringkali tidak bisa kontras antara teks dengan background. Jadi kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas ya. Nah, di MIUI 12.5 ini sudah diperbarui jadi sangat jelas untuk background dan teksnya. Sebagai catatan, untuk dark mode ini kita juga bisa mengaktifkan more dark mode option. Jadi ini kita bisa aktifkan adjust text and background automatically untuk warna kontras ini. Di versi MIUI 12 sebelumnya juga ada sih, tapi walaupun sudah kita aktifkan tetap saja antara background dan teksnya ada bug, jadi tidak bisa terlihat dengan jelas. Oke, lalu yang ketiga, yang saya rasakan, saya biasanya setelah charging 100% langsung saya aktifkan yaitu battery saver ini di sini. Nah, battery saver ketika kita nyalakan itu kalau di versi MIUI yang lama yaitu MIUI 12, ketika kita nyalakan dia seumpama sebelumnya refresh rate kita set di 144 Hz ya. Jadi kita ketika baterai saver dinyalakan refresh rate tetap di angka 144 Hz, tapi kenyataannya ketika kita pakai untuk navigasi itu yang saya rasakan drop ke 60. Nah, sedangkan di versi update ini MIUI 12.5 untuk di baterai saver ketika kita nyalakan otomatis, walaupun kita sebelumnya di set di high 90 ini atau di maksimum, otomatis ketika baterai saver dinyalakan langsung berpindah ke 60.
Jadi kalau teman-teman mau menggunakan baterai saver tapi refresh rate tetap tinggi, teman-teman harus masuk manual lalu set di pilih opsi yang maksimum. Itu untuk fitur-fitur yang sudah mengalami perbaikan atau bug fix ya. Lanjut ke perbedaan dari ini, bukan keuntungan, bukan plus atau minus, tapi yang saya rasakan ada perbedaan antara versi MIUI 12 dengan 12.5. Yang pertama di bagian notif layar atas ini ya, kalau teman-teman lihat ya di pojok kanan atas. Nah, ini untuk bagian sinyal, baterai dan WiFi ataupun notifikasi di bagian atas ini, kalau saya lihat ya agak sedikit lebih besar jenis fontnya dibanding dengan versi MIUI 12.5. Cukup membantu sih. Kalau dulu mungkin agak terlalu kecil, kurang jelas ya. Di sini cukup lebih proporsional dibanding versi yang sebelumnya. Lalu yang kedua, kita ada menu digital well-being. Nah, digital well-being ini teman-teman bisa lihat dia ada bedtime mode, lalu ada fokus, dan teman-teman bisa cek untuk penggunaan HP teman-teman yang paling banyak komposisinya yang mana. Misalkan di sini ada Instagram, ada Netflix, ada WA Business, Shopee, YouTube dan lain sebagainya. Teman-teman unlock HP ini selama 1 hari sudah berapa kali? Nah, kalau di MIUI version yang sebelumnya seingat saya tidak ada. Lalu ada notifikasi, nah ini WA berapa dan segala macam. Ini rata-rata selama 1 minggu untuk notifikasi WA ada berapa, galeri ada berapa, Shopee ada berapa dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang yang baru di digital well-being ini, focus mode. Jadi focus mode ini berfungsi ketika teman-teman mau kerja, teman-teman mau set untuk aplikasi apa yang menurut teman-teman ketika kerja itu mengganggu. Seumpama notifikasi Instagram, notifikasi YouTube. Jadi ketika teman-teman nyalakan, ini misalkan kita nyalakan dari hari Senin sampai hari Jumat, jamnya jam 9 sampai jam 5 sore, lalu kita set. Nah, ini akan mempending atau istilahnya notifikasinya tidak keluar untuk distracting apps ini. Jadi di sini adalah saya set Instagram dan YouTube, otomatis dia tidak akan muncul. Jadi teman-teman selama bekerja tidak akan terganggu. Itu. Oke. Lalu untuk fitur yang ketiga, kalau untuk maksud saya perbedaan yang ketiga ya. Perbedaan yang ketiga, dulu di menu baterai ini, kalau teman-teman masuk ke setting, teman-teman yang mungkin sekarang masih di MIUI 12, itu baterai ini kata-katanya baterai and performance. Kalau sekarang cuman baterai aja ya, karena menurut saya dengan kata-kata baterai ini cukup. Biasanya kita tinggal fixkan ada aplikasi apa yang bikin boros baterai dan segala macam, semuanya ada di sini. Lalu yang keempat, notif dari widget yang kita swipe dari sebelah kanan atas ke bawah, lalu kita berpindah ke notifikasi, itu sekarang cuman perlu digeser swipe kanan dan kiri. Ini tapi yang berubah kalau teman-teman menggunakan fitur yang modelnya notifikasinya baru ya. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan notifikasi yang model baru, tidak terasa sih. Nah ini, maksud saya notification and control center. Jadi kalau misalkan teman-teman control centernya pakai yang new version seperti yang saya demokan ini, itu baru terasa. Tapi kalau misalkan pakai yang old version, antara notif dan control center gabung jadi satu, itu tidak akan terasa. Oke.
Lalu yang kelima suara notif ketika charge dan ketika lowbat itu yang saya rasakan berubah. Ada perubahan. Saya lebih suka yang untuk di MIUI 12.5 ya. Entah bagaimana rasa feelingnya lebih kelihatan simple dan minimalis ketika didengar. Nanti saya akan masukkan beberapa suara ya ketika di charge ataupun lowbat. Lalu yang terakhir untuk perbedaan ke-6 ya. Yang saya rasakan ketika kita menekan tombol volume up and down. Kalau yang dulu seingat saya di bagian sini ini modelnya agak elips ya. Maksudnya agak kurus dan tinggi begitu. Nah, sedangkan di MIUI 12.5 terlihat lebih jelas. Lalu ada untuk do not disturb dan notifikasinya mau di vibrate atau silent. Ini lebih jelas kelihatannya dibanding yang versi MIUI lebih lama. Oke, lalu bagaimana setelah 1 minggu pemakaian di MIUI 12.5? Saran saya untuk teman-teman sekarang yang masih berada di MIUI 12, menurut saya langsung upgrade saja jika teman-teman memiliki notifikasi. Bagaimana cara upgrade-nya? Kalau dari posisi masih versi 12 biasa, jadi kita masuk ke setting, lalu teman-teman masuk ke about phone, lalu teman-teman masuk ke MIUI version. Nah, ini karena punya saya sudah di 12.5, tinggal teman-teman cek for update aja. Nanti ketika ada tertulis versinya 12.5.1.0 stable, teman-teman langsung aja upgrade. Lalu biasanya ada pertanyaan, setelah update baterai jadi lebih boros dan segala macam. Jawabannya itu wajar kalau 1-2 hari, karena setelah update biasanya kita butuh adjustment aplikasi. Dan beberapa aplikasi kita ambil contoh semisal update untuk Instagram, WA. Ketika kita mempunyai major update system, maka aplikasi itu akan menyesuaikan juga, mereka perlu update. Jadi tanpa teman-teman sadar, biasanya setelah kita update major untuk OS-nya, ada beberapa aplikasi di Play Store ini juga ikut update. Nah, update-nya ketika Play Store update itu biasanya running in background. Jadi teman-teman pasti akan merasakan baterai sedikit lebih boros. Tapi setelah 2 hari pemakaian update itu, yang saya rasakan dari screen on time kurang lebih sama sih. Ini baterai saya posisi di 50% ya. Kalau kita cek di baterai ini, nah di posisi 50% screen on time saya 4 jam 15 menit. Jadi rata-rata sih untuk sampai ke 18% atau 15% itu screen on time saya sekitaran 5 sampai 6,5 jam. Wajar sih dengan baterai 5000 ini. Oke, jadi jika teman-teman sekarang masih di versi MIUI 12 aja, saran saya langsung upgrade ke versi MIUI 12.5. Ini berlaku kayaknya juga untuk semua device ya, nggak Mi 10T Pro aja. Kalau saya nggak salah, kemarin Poco F3 juga sudah dapat lebih awal dibanding Mi 10T, supaya teman-teman bisa merasakan fitur dan perbedaan yang lebih lengkap, lebih bagus ya. Sementara ini saya tidak menemukan bug sama sekali di 12.5, dan semoga seterusnya seperti itu ya. Oke, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa drop komentar di kolom komen. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat di masa pandemi ini. Stay safe, jangan keluar rumah jika tidak penting. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.